Jadi aku dari SMP tuh aku sama mama kan berdua. I don't have siblings, I'm the only child. Dan aku udah jadi backbone of the family since SMP until now. Iya, pernah dibilang artis gagal sama teman-teman aku sendiri. Oh iya? Iya. Two, three, four. Saying I love you, it's not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew How easy it would be to show me how you feel more than words. It's all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me. 'Cause I already know. Kita kedatangan penyanyi papan atas. Papi Dede. Ya, penyanyi papan Luar atas. biasa Syakira nih. Hai Ini semuanya. Papi nih luar biasa nih, beruntung sekali sorry. hari ini Papi Gitar. didukung oleh, bukan hanya didukung nih, Papi benar-benar dikelilingi oleh dua penyanyi hebat. Ngeri. Halo Syakira. Halo Papi Dede. Nggak Terima kasih ya nyangka. saya udah diundang ke Nggak sini. nyangka. Saya Terima nggak nyangka kasih. banget loh. Terima kasih atas undangannya. Iya. Kebalik ya. Kamu balik. Ini sebenarnya Syak dan Ded ya, bukan? Syak dan Ded. Bukan Ney dan Ded. Saya siapa ya di sini? Kita senang banget loh. Kita akhirnya ketemu ada musik-musik gitu kan. Dari kemarin kita Iya, kayak iya. lempeng aja. Kemarin kita serius terus. Hari ini kita pengen berbicara yang lebih warm, Oh, lebih segar. Makanya ada musik. iya. Karena Syakira ini adalah seorang musisi muda yang luar biasa, hebat banget ya. Amin. Kamu seangkatan sama Nisha atau lebih dulu? Kita sangkatan di The Voice. Seangkatan ya. Jadi dulu di mana Nes kamu sama Syakira? Kita ketemu di The Voice Kids Indonesia dulu tahun Oke. season 1 tahun 2016. 2016. Which is Almost 10 10 tahun years yang ago. lalu. Jadi kita masih berteman sampai sekarang. Iya, kita solid banget. Jadi kita masih pipi. Luar Tapi biasa. lucunya dulu waktu aku sama Nesha ketemu, Nesha she's very quiet kan dulu. Jadi kayak Iya. dia tuh dengan dunia dia sendiri, terus aku yang kayak wah, ekstrovert banget. Tapi akhirnya tapi justru Nisha dia sama Syakira jadi aku mulu, jadi sama aku kita berduaan mulu kemana-mana ini ya. Oh gitu, bisa. Ibunya juga berduaan, Bu. Iya, Kok bisa benar. temenan gimana? Maksudnya kok bisa yang satu ekstrovert, satu introvert? Saling melengkapi. Tapi kan Oh. tadinya ibu kita duluan kan yang kenalan, terus kayak Ah. Nesha aku masih inget banget Nesha Ah. kayak cuman oh ya halo. Terus kayak Oke. aku kan orangnya nggak bisa kayak diem gitu, terus aku yang kayak ngajak ngobrol Nesha terus akhirnya nyambung kan kita akhirnya, terus jadi sering cover walaupun kita beda tim ya nih dulu. Kita beda. Kita beda Syakira Agnes Mo, Nesha Ah. Baby Romeo. Romeo. Oke. Tapi kita karena karantina terus kayak itu kan berminggu-minggu, berbulan-bulan dan kita nggak pulang Iya, iya. kan. Yang di Ancol itu bukan waktu itu? Ingat nggak? Bukan di Di mana waktu Cengkareng itu ya? kalau nggak salah. Iya, Cengkareng ya. Iya, jadi kita main ke kamar satu sama lain Ah. gitu. Terus habis kayak Ada berapa yang kamu ngegeng? berapa ya? Yang temenan gitu? Kita berdua sih kemana-mana, cuman kita ada Gladys juga, ada siapa lagi? Siapa lagi? Dalila, Ya tapi Fahira. bener. Cuman kayak yaudah kita temannya banyak. Hmm. Cuman abis itu kayak yaudah si ini lebih dekat sama siapa, Ah. si ini lebih dekat sama siapa Iya, iya, gitu. iya. Aku Oke. sama Nesha sampai kembaran gitu bajunya, pernah kita ingat gak? Iya. Dulu. Apa? Pernah kembaran Baju kembaran. baju, Oh, beli kok- baju kembar. Bukan baju pembagian, bukan. 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 Tapi itu seru banget loh karena kayak ih gue nostalgia gue banget mengingat hal-hal itu. Emang. Dan menyenangkannya adalah kita masih berteman sampai sekarang. Kadang kan kayak oh kan Syakira sekarang udah sukses nih jadi Amin, penyanyi amin. besar, Wah, aktor Nesha juga gitu aktor kan. besar, penyanyi besar ya Iya, semuanya. amin. Tolong. Tapi Ya pokoknya dua-duanya menurut Amin. Papi nih, kalian grow up, berkembang menjadi orang yang konsisten dengan apa yang diimpikan. Kamu sekarang sudah menjadi penyanyi dengan
dengan Ariel, dengan banyak lagi nggak salah ya, penyanyi-penyanyi besar ya. Bahkan terakhir katanya kamu ada billboard apa gitu di mana, di Times Square apa gimana tuh? Benar nggak sih? Gila, bangga banget Oh, dan Bel, ya. coba lihat. Terima kasih, terima Lihat nih, kasih. ini kalau kita bayar, ini berapa miliar ini untuk bisa tampil di sini? Gila, ini bukan Photoshop tadi ya? Bukan. Bukan. Oke, luar biasa. Terus Iya. perjalanannya Dan kita gimana? masih, dan Shakira nih sangat suportif loh. Dulu waktu Nesha di The Voice pun itu, kayak Nesha merasa kecil ya, kayak gue yang lain udah pada lomba di mana-mana, ini gue pertama kali. Tapi dia tuh mau kayak, boleh nggak ajarin dong. aku ya gimana caranya bagi suaranya gimana, improve-nya gimana. Terus dia tuh nggak pelit ilmu dengan apa yang dia Sebel punya. banget, orang udah jago Luar juga. Nesha biasa. juga suaranya udah Iya. berkarakter banget dari dulu. Kalau saya bisa dong udah tahu Nesha. Ini. Wah, bisa ngajarin kayak gini. Tapi beneran. You have like that character yang kayak Yang mana orang-orang tuh? nggak punya. Yang haknya yang gimana? Jadi Gitu loh. suaranya Nesha itu berkarakter banget. Oh gitu. Menurut Oke. aku gitu. Dan emang banyak orang yang ngerasa juga kayak gitu. Alhamdulillah, tapi Shakira ini memang musikalitasnya tinggi. Jadi kayak pantas lah dia sekarang ada di Stop. tempat. Luar biasa. Gak, bukan main, orang dia bisa nyanyi dari masih umur 3 tahun dah bisa juara AP 3 liter. 3 liter? bukan. Enggak, 3 tahun ya. Salah ya. Nesha waktu baru lahir, pas ditepok pantatnya kan supaya bunyi kan ya. Nangis. Udah suaranya Jiwanya udah sudah begitu. Udah gitu. Tepok pantatnya. Iya, suka baik kalau baru lahir. Kalau nggak Biar nangis bunyi, ya? supaya nangis ditepok pantatnya. Kamu begitu ditepok pantatnya, Aneh banget. lucu banget tapi. Kerasa banget ya bapak-bapaknya ya. Enggak, tapi dulu juga papa aku suka bercanda kayak gitu. Aku kan sama papa juga deket gitu. Jadi kayak, oh by the way yang di billboard itu tuh brand ambassador. Jadi itu equal ambassador. Jadi Spotify itu punya campaign namanya Equal Ambassador. Jadi equal ini tuh jadi perempuan-perempuan di seluruh Sama. Oke. musisi-musisi perempuan yang Musisi perempuan. menyuarakan kesetaraan gitu. Jadi Equal Ambassador of the Month-nya waktu itu aku. Oke, jadi female equality ya waktu itu ya. Iya. Oke. Pejuang sosial juga dia. Oh, apapun yang saat ini kamu lakukan ini kan sesuatu hasil dari yang kamu pupuk selama Yes, ini betul. kan. Jadi boleh nggak Papi tahu berapa awalnya kamu pengen memupuk cita-cita ini waktu kamu umur berapa? Lagi ngapain tuh? Yang tadi Nesha bilang dari umur 3 liter. Dari umur lucu terus nih. Lucu terus nih, emang nih gak ada habisnya nih. Dari umur 3 tahun, aku kebetulan waktu itu aku sama papa sama mama lagi dengerin lagu karena kita bertiga memang sering banget dengerin lagu bareng. Dan aku di situ tiba-tiba nembak suara 2 lagi kecil. Nah, papaku langsung yang kayak, wah, ini anak bisa nyanyi ternyata gitu loh. Akhirnya ya udah diarahin dari situ. Aku ikut les Purwacaraka pernah waktu SD kelas 6. Oke. Dari situ Itu SD kelas 6 berarti udah kamu umur 10 liter ya? Iya. Lanjutin aja bro. Benar. Kalau nggak 10 liter, 11 liter. 11 lah ya, oke. Dari situ langsung diarahin. Ternyata dari Purwacaraka ngajakin ikut singing competition. Jadi 3 months that I started di Purwacaraka, ikutanlah akademia. Oh, junior. itu. Dari situ, Berarti itu awalnya masih- dari Purwacaraka. Jadi thank you so much untuk Purwacaraka sudah Mengajak aku untuk ikut audisi itu. luar biasa. Sampai sekarang aku Iya, jadi di akademinya tuh dia udah terkenal kan. Orang udah Ada banyak fansnya. ini. Jadi pas masuk The Voice kayak, wah Shakira Akademia. Terus Nisha kayak, Oh. siapa dia gitu. Kan kamu juga Ganesha Academy. Akademi apa? Akademi Militer. militer. Siapa akademi militer? Jangan dong. Laki banget dong. Oke, gimana waktu itu peran orang tua kamu untuk mendorong kamu? Maaf. Kamu orang tua kamu dua-duanya seniman ya? iya betul sekali. Papa musisi? Bapak musisi, mama. Jadi Mama? papaku he's a professional bassist player. Bassist player. Iya, oke. mamaku she's a traditional dancer. Traditional dancer. Jaipong. Yang nurun ke kamu apa? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti kamu bisa jaipong juga? Coba berdiri Jaipong di sini sekarang. Ayo, bakat Tante Irma. Tante Irma. tangan aja. Tangan Kayak paling kayak
Kan Gitu. Itu kalau penting orang- lah buat penyanyi, apalagi orang Indonesia Iya. ketika manggung di luar negeri, Bawa culture-nya. dengan dia begini, orang udah ngeliat itu, oh eksotik gitu. Sesuatu yang beda. Ingat nggak Anggun C. Sasmi juga dulu kan begitu? Oh ya? Ya, kamu belum nggak tahu Anggun C. Sasmi? Tahu. Tahu Tapi kan? aku Tapi di bawah. Nonton lagu-lagunya dia, klipnya dia itu ada Parisin Sahara atau apa lagi dia. Itu dia nyanyi itu dengan tangan-tangan begini, dan itu eksotik, sangat eksotik sekali. Wih. Heeh. Apalagi pakai gitak gitu kan? Iya. Ah, Kok papi tadi agak serem ya? kan gitek geol apa? Gitu Geo. Ah, Tanya ada Mama. tekniknya di Jaipongan. Ada. Ini orang Cimahi, Nes. Iya. Orang Bandung. Orang Bandung. Orang Orang Bandung Sunda. gitu. Sok tuh bahasa Sunda. Nih cuma diem aja di Sunda. sini. Tapi ke bawah nggak Sundanya dalam sehari-hari? Biasanya kan kalau orang Bandung kalau ngomong orang Cimahi kedengeran gitu, lekok-lekoknya gitu. Kalau kamu nyanyi misalnya ke bawah nggak misalnya? Kalau nyanyi. Justru aku jadiin keunikan aku. Oke, gimana tuh? Kedengeran dia kalau ngomong pun kedengeran. Ada lah, masih ada sedikit masih ya. ada sedikit. Misalnya Kayak aku bisa dibilang agak multilingual juga. multilingual. Jadi aku bisa nanti kalau misalnya aku manggung di daerah yang kayak daerah Jawa Barat misalnya, aku akan nyapa pakai bahasa Sunda. Oke. Terus kalau misalnya aku manggung di daerah Jawa Tengah, aku bakal manggung pakai bahasa Jawa kayak ngomongnya. Dan kayak itu aku bawa-bawa ke sehari-hari sih, misalnya kayak jadi bercandaan juga. Jadi udah jadi identitas aku kalau aku tuh multilingual gitu loh. Bahkan aku pernah opening pakai bahasa Korea gitu-gitu. Wis, luar biasa. Kayak jadi sebisanya Korea Sunda bukan? Korea Sunda ya. Aku pakai bahasa-bahasa yang out of the box gitu, kayak biar orang kayak tiba-tiba bahasa Sunda, tiba-tiba ini. Emang aku orang Sunda gitu. Jadi Tapi gue gak pernah nonton lo manggung sih, parah banget gak pernah diajak. Iya. Yaudah nanti. Pernah ya? Sibuk Anda. Iya. Mohon maaf nih, Laura the Movie ya guys. Jangan lupa ya. Jadi gini, Papi ngecek nih waktu kemarin dan Nes, kamu punya temen gak yang punya semangat besar untuk katakanlah mengejar impiannya? Bukan diceritakan ada beberapa, salah satunya adalah Shakira. Yang Papi baca ini bahwa kamu ini ikut kompetisi berkali-kali dan kamu jatuh dan bangun juga berkali-kali. Betul. Apa yang membuat kamu begitu? Aku kebetulan ikut kompetisi La Academia dan The Voice Kids. Aku pengen ikut lagi sih. Jadi dari La Academia ini aku kan cuma 10 besar. Aku tuh nggak puas di situ aja. Jadi kamu pengen... Aku pengen coba lagi di The Voice Kids. Sampai dari situ, oke, aku istirahat dulu, aku fokus pendidikan dulu. Karena aku juga emang tetap mengutamakan pendidikan juga gitu. Jadi Tuh, pas Nes, aku lagi Nesha mah, Karena banyak brand beauty behavior. banyak yang orang mengejar karir pendidikannya ditinggal. Betul. Kamu kuliah di UPI ya, Iya. cita-cita menjadi arsitek, Iya lagi. profesi penyanyi, Kok tahu? profesi penyanyi, tapi ambil jurusan gizi. Iya. Mantap Papi, risetnya mantap. Applause. Iya, aku pengen banget jadi arsitek. Sebenarnya aku udah mau hampir masuk ke jurusan arsitek. Sama kan Nisha juga mau jadi arsitek dulu. Tapi aku diceritain kalau nggak salah kakaknya Nisha arsitek. Iya. Ya cukup Awalnya. berat lah ya, Terus berat. cukup berat. Kita nggak akan bisa Kita sambil nggak kerja. bisa. Makanya kita kayak, oh ya udah deh. Yaudah yang mana? Kayak jalanin gue bukan Gizi di juga situ. bagus loh. Gizi ya, gizi. Gizi. Lumayan membantu sih. Nggak lumayan sih, membantu banget ke akunya juga. Ke diri sendiri juga. Iya. Pastinya support mama papa sih penting banget dari jatuh bangun aku yang tadi itu. Karena kan namanya keeliminasi, anak masih usia muda banget. Benar. Itu tuh mentalnya harus baja banget. Kayak kita di usia muda dipaksa untuk bisa mengerti keadaan, dipaksa untuk bisa menghadapi keadaan yang belum pernah kita hadapin sebelumnya, tiba-tiba dapat kayak dibilang, dia mah artis gagal. Dia mah pernah dibilang artis gagal sama teman-teman aku sendiri. Oh iya? Iya. Diteriakin aku lewat kelas gitu, terus aku kayak artis gagal kayak gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa aku dari kecil aku tahu panggilan aku di sini, jadi aku nggak pernah ngedengerin. Ya, bagus. Aku kayak aku sedih, tapi you know what,
I'll prove you I'll wrong. prove you wrong. Wih, Kayak gitu. ini dia nih. I'll prove you wrong. Ini dia nih. Kayak begitu. Jadi ya benar berarti itu komitmen dan konsistensinya Komitmen, dia iya. di situ. Konsistennya dia di situ. Kan kemarin di episode yang kemarin kita kan udah pernah ngobrol bahwa if you have dreams, reach out yang paling tinggi. Mungkin nyangkutnya di 2 kelas di bawah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting you get there. Dan kamu sudah membuktikan ya. Orang bilangnya katanya orang kayak gitu ambis, tapi it's not ambis. Itu sebetulnya yang disebut dengan punya jiwa kompetitif. Jiwa kompetitif. Iya kan? Jadi apa yang kamu lakukan menurut Papi on the right track. Bahwa hari ini kamu sukses, belum. Belum. You will become more Bigger. sukses. Amin. Iya kan? Ya, cerita dong, sharing dong. Gimana Gimana? tuh untuk membuat mindset seorang Gen Z yang sekarang ini kan banyak mengatakan Konotasinya konotasinya pemalas, tuh ya mager, bosenan. bosenan, gampang patah. Sementara tuh kamu yang benar-benar yang striving untuk mengejar sesuatu tuh, what makes you that? From a very young age, aku diajarin sama papa mama musik. Musik. Sampai aku tuh di beberapa tahun lalu aku ngerasa apakah ini yang benar-benar aku inginkan ya? Apakah aku sebenarnya pengen jadi arsitek atau sebenarnya aku pengen jadi yang lain? Iya, iya. Tapi everything is always balik lagi ke roots. Aku tuh balik lagi ke nyanyi karena that's what I'm good at. Pertama, aku ngerasa percaya diri banget sebagai musisi dan aku ngerasa apa ya? You find your calling? Iya, jadi callingnya tuh di situ. Ternyata aku udah coba yang lain pun aku baliknya tetap ke nyanyi. Nyanyi. Kayak let's say aku coba acting, coba hosting, Iya, and iya, also aku juga lagi belajar entrepreneur juga, aku lagi belajar bisnis dan lain-lain. Tapi tetap roots-nya itu aku adalah penyanyi dan musisi yang bisa nulis lagu sendiri, bisa ini, bisa itu. Nah, dari kecil tuh aku selalu ngerasa aku akan sampai di titik itu, mau gimana pun ceritanya, aku harus di situ. Okay. Jadi faktor-faktor eksternal kayak bully atau orang-orang yang dia mah paling cuman gara-gara dia duet sama Noah, apa kan kayak ada orang-orang kan ngomong-ngomongnya suka nggak di filter kan, kayak kalau aku jujur aku nggak peduli sih karena yang ngejalanin hidup kan aku pertama, yang kedua aku bener-bener nggak menurut aku nggak dimasukin di hati lah ya. Kecuali yang membangun, aku suka banget dikritik. Maksudnya kayak kalau kayak Shakira next time boleh nggak sih kalau kamu manggung ajak juga dong penonton di depan gini-gini kayak misalnya kayak gitu aku jadi Bener kayak juga aku ya, jadi gitu. evaluasi kemarin aku kayak gini ya, kemarin aku lupa gini atau nggak pas aku lupa lirik aku jadi diingetin lagi gitu kayak gini. Ada tekniknya kalau lupa lirik. Gimana? Kasih mic. Nah itu dia selalu seperti itu. Iya. Oke. Gini, kalau misalnya kamu dalam kehidupan berproses lah ya, ada yang mengatakan, ya terang aja dia begini karena ordal, ada bapaknya begini, bapaknya begitu. Terang aja dia begini karena, kan banyak yang ngomong kayak begitu kan. Banyak yang ngebully lah ya. Itu kamu ngadepinnya gimana untuk membuat kamu menjadi tough gitu? Itu kalau misalnya aku ngomongin soal privilege, apalagi misalnya let's say aku terlahir dari dua orang seniman. Dimana aku juga jadi punya privilege, aku belajar lebih dulu musik itu seperti apa. Aku belajar lebih dulu seperti apa sih bikin lagu, atau seperti apa sih kalau nyanyi, kalau ini, kalau itu. Udah bikin lagu ya? Wah, bukan lagi lagu bikin sendiri semua album. Oh my god. Working, still Working working. album. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya aku ini berlaku untuk semua orang yang nonton juga. Kalau misalnya kalian punya privilege, apapun privilege-nya kalian, dari orang tua kalian, atau dari kayak lingkungan kalian, atau dari keluarga kalian, sebaik-baiknya orang adalah yang memanfaatkan privilege itu dengan baik. Jangan kayak keenakan jadinya. Jangan angkat-angkat kaki. Jangan angkat-angkat kaki. Justru aku sangat amat respect banget sama teman-teman aku yang memang dari kecilnya punya privilege, dan digunakan dengan sangat baik kesempatan itu, dan juga kayak dianya tetap kerja keras banget juga gitu loh. Pada akhirnya kan dilihat skillnya dia juga. Jadi aku benar-benar respect banget. Dan kalian semua yang di rumah, kalaupun kalian tidak punya privilege itu, atau kalian merasa kayaknya aku nggak punya privilege itu dari siapapun dan lain-lain, it's okay, just stand on your own feet. Kayak menurut aku, kalau emang kalian yakin sama mimpinya kalian, kenapa kalian nggak berjuang di situ gitu loh. Dan kayak dipupuk dari kecil, kayak diarahin gitu-gitu. Meskipun emang susah banget, tapi yang penting kalian support untuk diri sendirinya kayak gimana gitu loh.
karena orang tuh nggak bisa dibanding-bandingin nih. Kayak contohnya misalnya aku waktu di The Voice Kids, jadi mungkin papi belum tahu, Nesha juga mungkin belum tahu banget. Jadi waktu aku di The Voice Kids itu papaku meninggal. Papaku, aku deket banget sama papa. Aku tuh bener-bener bangun tidur sama papa, disuapin papa, kemana-mana dianterin papa. Jadi sengejaga itu ke aku, papa sama aku tuh beneran yang kalau ada lagu baru, let's say lagu baru nih, lagu baru, lagu Coldplay baru misalnya, kita langsung kayak ngulik bareng. Itu tuh chemistry yang nggak bisa aku dapetin lagi sekarang di siapapun. Dan itu tuh precious banget gitu loh. Semenjak papa nggak ada, saat itu tuh waktu di The Voice Kids. Jadi aku sedang berkompetisi di The Voice Kids. 3 hari sebelum battle round, sebelum aku harus ke Jakarta, papaku he passed away. Itu emang papa udah sakit. Tapi itu aku terpukul banget. Aku umur 14 tahun, aku nggak ada pegangan apa-apa. Papaku tiba-tiba dipanggil sama Allah gitu loh. Aku tuh awalnya aku ngerasa down banget, tapi kalau aku down, kayak apa yang akan terjadi ya sama hidup aku gitu loh maksudnya. Tapi aku selalu percaya sama Allah akan selalu menuntun aku ke jalan yang terbaik. Nah, jadi aku dari SMP tuh aku sama mama kan berdua. I don't have siblings, I'm the only child. Dan aku udah jadi backbone of the family since SMP until now. Karena mamaku belum menikah lagi gitu. Kayak hal-hal seperti itu tuh aku memang awalnya terpuruk, tapi kalau aku terpuruk terus, kayaknya aku nggak bisa akan ada di sini sekarang gitu contohnya. Jadi pengalaman hidup yang akhirnya membuat dia punya mindset seperti itu, punya wisdom seperti itu yang mungkin orang lain nggak punya. Jadi didewasakan oleh keadaan. Terus abis itu pada akhirnya juga Shakira punya tanggung jawab bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk ibunya, untuk keluarganya. Itu kata-kata yang paling tepat itu adalah Shakira mengambil tanggung jawab sedini mungkin. Pada usia yang sebetulnya belum, kamu sudah mengambil tanggung jawab itu. Iya, dan dia punya pemikiran untuk itu, berarti. Jadi yang kamu saat ini kamu jalani bukan lagi untuk diri kamu, tapi for the sake of the family kan? Iya betul. Makanya what keeps her going adalah kembali lagi motivationnya adalah drive-nya apa? Iya, kembali lagi roots-nya dia sadar gue ada keluarga, gue ada ini ada ini dan apa sih yang membuat gue ada di sini? Gue mulainya kenapa? Alasan gue mulainya kenapa? Betul. Gitu. Dan kalau disuruh misalnya kamu ada yang mau diubah nggak di masa lalu kamu, aku nggak mau. Karena you won't be here. Aku nggak akan jadi staff ini sekarang kalau aku nggak ngelewatin itu semua. Itu kan juga pilihan hidup aku untuk jadi terus maju atau mau terpuruk terus atau mau main-main terus sama teman-teman atau mau ini atau mau itu. Pernah kamu jadi seperti anak muda kebanyakan lah, mungkin menghabiskan waktu untuk hang out atau begaul dan sebagainya. Karena saat itu aku SMP kelas 2 dan kebetulan waktu yang aku punya itu lumayan terbatas untuk bisa main sama teman-teman. Jadi aku kerja, aku nyanyi bolak-balik Jakarta, pulang ke sini ujian, pulang ke sini jadi pulang ke Bandung itu cuman buat ujian, cuman buat kayak belajar kayak gitu-gitu. Aku buat ngejar sekolah aja ya. Iya, ngejar sekolah. Jadi saat itu prioritas aku tuh pendidikan dan pekerjaan dan pendidikan dan keluarga. Jadi mainnya tuh bukan prioritas aku saat itu. Karena drive-nya juga aku harus kayak gitu. Kalau aku nggak kayak gitu, jadi awalnya di-push dulu kayak gitu sampai akhirnya aku jadi kebiasa. Saya turut berduka atas itu ya. Makasih. Tetapi after that, kamu dapat nggak figur ayah dalam hidup kamu? Nah, itu yang jadinya sulit untuk aku juga. Misalnya, mama aku tuh sangat amat bersyukur banget punya Mama Irma gitu loh. Karena dia melakukan 2 pekerjaan itu sekaligus. Sekarang tuh aku kadang dulu kalau misalnya kayak looking back, kalau aku inget-inget dulu aku sama mama tuh kita yang benar-benar berjuang banget lagi, dan aku pun nggak bilang ini semua karena aku doang. Ini semua karena aku dan mama. Kalau nggak ada mama aku nggak akan kayak gini. Jadi kita sama-sama saling membutuhkan gitu loh. Dari situ mamaku mengambil role seorang ayah juga. Tapi tetap berbeda sih, kayak misalnya ya kasarnya aku nggak dapet peran figur ayah sampai sekarang sih. Sampai dari umur 14 tahun sampai sekarang nggak ada figur ayah di hidup aku. Oke, apa yang kamu hilang dari sisi itu? Iya. Pengambilan ini sih. Ketika harus mengambil keputusan kah?
pengambilan keputusan. Pengambilan Jadi keputusan. mengefek maker. ke kehidupan lo Iya, sehari-hari. iya. Jadi kalau ada I always believe kan ayah adalah seorang pemimpin di keluarga. Means ayah itu tugasnya ya untuk menuntun anak-anaknya ke jalan yang benar, maksudnya ya itu udah pasti. Tapi karena aku nggak ada figur papa, aku jadi kayak apakah ini benar, apakah ini enggak. Jadi aku harus mencoba dulu. Kayak aku harus bener-bener Trial and error trial and gitu. errornya. Karena kalau aku pernah dengar kalau misalnya ada figur ayah selalu kayak gini, nah kamu jangan kayak gini ya nanti kayak papa atau gini-gini. Kayak hal-hal seperti itu tuh aku nggak ada yang ngasih tahu nggak gitu ada yang ya. ngasih tahu. Jadi aku bener-bener trial and errornya sendiri gitu loh. Figur itu tuh nggak ada di hidup aku. Terus ketika kamu bergaul dalam kehidupan, mungkin kamu ketemu laki-laki dalam hidup kamu. Karena sekarang kan udah 20, udah mau 22. Hampir 22. Kamu mencari figur ketemu sosok itu nggak dalam orang lain, pasangan-pasangan dalam kamu? cowok-cowok. Cenderung seperti itu lagi. Cenderung. Kok gitu ya? Jadi sukanya yang kayak kebapaan gitu. Nggak apa-apa kebapaan, jangan ke om-oman. Iya, penting iya. ya. Sukanya yang Nggak bertanggung jawab, Iya. pemimpin yang baik, yang pastinya harus religius gitu. Oke. Woi. Biar bisa jadi makmum ya. Makmum imam. Oh, Imam. Syakira jadi Aku makmum. yang jadi Syakira makmum. jadi makmum. Iya, tapi kan memang itu tujuannya kan. Iya, soalnya jadinya punya high standards banget Betul, untuk seorang pria laki-laki gitu. Karena pada akhirnya mencari sosok yang seperti itu yang dia kehilangan selama bertahun-tahun ini Iya, iya. dicari di orang lain. Tapi belum. Sejauh ini aku tahu aku nggak bisa nyari figur seorang ayah di pasanganku nanti. Iya. Tapi setidaknya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh Seorang ayah. maksudnya seorang pria jantan pada umumnya tuh dia bisa gitu loh. Iya. Melakukan itu dia bisa. Jadi untuk lelaki-lelaki jantan yang ingin sama Syakira tolong ya, standarnya tuh tinggi. Jadi jangan pada main-main loh Ya semua. misalnya jantan tuh kayak gimana? gitu jantan. Nganter-nganter, ya kan? Protect kayak lebih ke ngelindungin. Bodyguard. Aldi. Ya. Lebih ke ngelindungin, terus kayak Ngelindungin. take care of me juga. Mau pesen makanan ada semua gitu ya. GoFood. Itu mah ojol. Enggak lah ya, enggak gitu lah ya. Iya begitulah. Nah, tapi Syakira ini selain dia tadi bilang dia Multi-talentan. multilingual, dia multi talent juga, dia multi talent. Amin. Walaupun dia bilang kembali lagi rootsnya akan kembali lagi pada nyanyi apa, tapi Syakira kan mencoba tadi hosting, Iya, acting. Palu gada intinya. Palu gada, apa lu mau gua ada Gua ya? ada. Nah, lu kenapa pertama kali acting? Gue juga nggak tahu tuh. Jadi Pertama apa ya? apa? Pertama Film. kali. Film 2 garis biru. Oh, 2 garis biru Iya, pertama. tapi itu jadi kayak temennya aja. Jadi screen time-nya belum begitu sebanyak itu. Jadi aku tuh dulu mama aku sempet acting juga dulu. Oh ya, Iya. penari sama acting biasanya nyambung. Nah dari situ awalnya aku pernah ikut FTV umur SD, gitu umur kelas 1 SD FTV. Sekali-kalinya aku ikut FTV adalah itu. Kelas 1 Gak apa-apa SD. juga. Enggak, dan itu ngakak banget karena jadi kayak aku nggak tahu, I didn't know how to act. I didn't know how to talk In front in front of the camera. And jadi saat itu aku langsung yang kayak yaudah aku nyanyi aja kayak aku nggak mau acting dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu berkembang juga yang aku bisa, jadi aku ikut acting juga, aku ikut main di sini, main di situ, series, film beberapa. Salah satunya Guru-Guru Gokil yang ada di Netflix juga sekarang. Yang sama ini kan kalau nggak salah sama Gading ya? Iya, sama Gading. Oh ini ada nih gambarnya nih. Apa Kevin? Iya. Sama Kevin juga ya? Iya. Oh, kamu yang mana tuh? Aku sangat amat beda emang mukanya. Oh beda ya? Iya, itu dibikin gadis desa sekali. Oh, oke. Boleh nggak Papi nanya satu lagi? Boleh. Jadi gini, kamu sebagai anak muda, Iya. ya, yang proses 14 tahun, kemudian kamu ketemu nama-nama besar, ya, pasti dong awalnya ada rasa insecurity. Gimana kamu melawan perasaan insecurity itu? Sejauh ini alhamdulillahnya aku selalu dipertemukan sama nama-nama besar yang memang mengayomi juga ke akunya. Contohnya ada Kak Once Michael. Okay. Aku sempat ngisi soundtracknya Asian Games dulu tahun 2018. Terus ada juga Ariel Noah, Teh Ocha. Semuanya tuh
nama-nama senior itu yang mungkin nggak aku sebutin semuanya, tapi semuanya tuh nggak tahu kenapa aku dipertemukannya sama orang-orang baik lagi gitu. Kebetulan sama orang Kebetulan, baik. iya. Tapi kan dalam dunia industri seni ini nggak semuanya baik Iya loh. betul. Betul. Nah, gimana caranya kamu punya self confidence besar untuk menghadapi hal-hal tersebut? Karena kan kadang-kadang ada yang namanya senioritas, junior. Lo anak mana lo kan bisa aja kayak gitu. Nah, pernah nggak kamu ngalamin gitu? Mungkin pernah, tapi aku nggak fokus ke situ kali ya. Oke. Aku pernah kerja sama beberapa nama besar juga, tapi yang aku lakukan adalah aku berada di ruangan yang sama dengan dia, berarti aku setara dengan dia. Oh, Aku ngerasa dia butuh sesuatu dia butuh sesuatu dari aku juga butuh sesuatu dari dia. Jadi kita saling membutuhkan. Aku ngerasa di situ aku pasti respect banget sama orangnya, tapi secara value aku ngerasa kita value-nya sama. Maksudnya, jarang loh anak muda gitu. memikirkan kayak Bener, karena Shakira nih tahu apa yang dia lakukan, terus she knows what she's doing, terus abis itu what she's capable of, jadi dia percayakan hal itu, sehingga apa yang dia pancarkan energinya juga jadi seperti itu, makanya orang melihat dia yang percaya diri, confident, dan sebagainya, karena dia yakin sama kemampuannya sendiri. Tapi bukan sombong ya. Iya, bukan sombong, Itu tipis, karena kalau misalnya sombong tuh kayak paling dia cuma bisa gini, kita jadinya nganggap diri kita lebih tinggi dari orang itu. Tapi yang aku lakukan adalah aku tidak pernah seperti itu. Aku jadinya kayak berkolaborasi adalah menyalurkan dua ide berbeda atau dua kepala berbeda yang akhirnya jadi satu kolaborasi yang bagus gitu. Jadi ketika ketemu orang, aku udah ada bekalnya sendiri dan dia juga udah ada bekalnya sendiri. Ketika itu aku jadi bertukar pikirannya lebih enak. Kalaupun dia pun lebih tua, dan kadang kalau aku kerja sama yang lebih tua pun dia ngeliat aku kayak ya udah kita kerja profesional. Meskipun dia lebih tua, aku lebih muda atau gimana, kita sama-sama punya sesuatu yang bisa kita sharing gitu loh. Dengan porsinya masing-masing. Iya betul. Gitu. Betul. Dan itu nggak semua orang, mungkin yang senior-senior juga banyak yang memikirnya kayak lo lebih muda daripada gue, so pinter atau so jago lu, misalnya kayak gitu kan banyak. Tapi ya pinter-pinternya kita memosisikan diri aja bahwa kita punya pemikiran seperti itu gitu. Ada beberapa hal yang saya tangkap dari Shakira ya. Pertama, kamu confidence tapi not overconfident. Kedua, kamu mampu menciptakan rasa equality, ya, saling menghargai satu sama lain. Dan yang paling penting adalah kamu nggak minderan. Kamu orangnya tidak minderan, walaupun kamu merasa baru kemarin, baru mungkin beberapa tahun ini kamu berkembang. Pernah nggak kamu merasa jadi star syndrome? Star syndrome. Enggak sih. Kan ada momen di mana kamu merasa orang. Belum pernah ada yang nyampe lagi sih, tapi nggak tahu ya kalau di belakang ngomongnya kan selalu dengan bumbu-bumbunya bilang Shakira ini. Yang paling penting aku tahu diri aku seperti apa dan aku tahu aku tahu aku tidak akan melakukan sesuatu yang seperti itu karena aku tumbuh dari nol banget nih. Aku tahu maksudnya kita semua menghargai harus menghargai, harus kayak nggak boleh mandang rendah orang lain. Spiritualnya bagus juga dia. Amin. Agamanya bagus, jadi insya Allah kuat imannya. Tadi baru datang aja langsung pengen sholat. Udah punya wudhu om. Maaf. Tapi ya balik itu kan akhirnya membuat dia menjadi grounded gitu. Memang penting bagi anak muda ketika dia punya ambition yang mau dia capai, itu harus tetap grounded. Betul. Karena kalau tidak terlalu gampang naik, dipuja-puja oleh fans, oleh penggemar, yang mania apa gitu kan, tiba-tiba langsung goyah. Dede mania. Terus ketika nanti ada yang ngajakin, ini dong konser, ridersnya banyak banget itu. Gua harus mandi pakai ini, harus pakai ini. Akhirnya cepat atau lambat orang akan menganggap kita ribet. Kalau kamu grounded, orang akan happy karena yang dilihat karyanya. Karena di industri ini juga semuanya replaceable, Papi. Jadi kita tuh ada namanya 10 minutes of fame, kalau 5 minutes of fame ya. Pokoknya kita tuh sangat amat banyak yang jadi regenerasinya cepat. Jadi replaceable banget. Kalau kamu udah sombong, udah ini udah nggak akan bisa. Apalagi kan dalam Islam juga diajarkan kalau kita harus punya rasa malu. Rasa apa namanya? Malu. Iya, malu. Allah suka yang malu.
Malu. Pernah dengar nggak? Enggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar beneran. Pernah. Jadi aku diajarin sama guru aku kalau kita harus punya rasa malu. Rasa dalam malu diri tuh kita. Bukan malu yang kayak aduh. Iya, malu. iya. tawadu. Tawadu itu artinya merendahkan Merendahkan merendah hati. rasa Jadi malu. kalau merendah. dipuji-puji itu Rendah hati. Jadi langsung Masya Allah bukan saya itu. Iya, Kira-kira gitu kan? ya seperti itu. Pernah ada yang DM nggak ke kamu, artis-artis senior? Ya kita ini yuk, collabs yuk atau apa gitu? Pernah dimintain tolong Oh. Ciptain lagu? Enggak. direct vokal. Direct vokal. Direct vokal. Dibilang dia Maksudnya kamu dimintain oleh artis senior untuk ngedirect rekaman. Iya, iya. mendirect vokal? Terjadi nggak? Terjadi. Siapa ya? Aku tuh bantu direct vokalnya Teh Ocha di lagu Oh, iya, iya. Nada-Nada Cinta yang sama Ariel Noah yang baru, sama bantu bantu direct vokalnya. Direct vokal tuh maksudnya gimana, Nes? Ya kayak director tapi di lagu gitu. Jadi ini suaranya lebih baik sini, ambil nadanya yang ini, terus ini coba gitu. nanti dibikin nafasnya kayak begini gitu. Wih, saya mau deh belajar kalau gitu. Suara saya tadi waktu yang nyanyi Amor masih agak sedikit lari-lari ya. Iya, lari-lari ya. Bayarannya mahal. Enggak usah mikirin tadi kan bayaran dulu. Rendah hati, nggak apa-apa deh segini juga Nggak nggak apa-apa. Papi mah merendahkan, kalau gitu namanya menggampangkan. Udah temen kamu aja tuh suruh direct vokal Papi. Aku nonton Nesha kan di yang terakhir yang horor itu judulnya apa aku lupa. Munkar. Aku nonton Nesha di Munkar, aku yang kayak keren banget lagi. Beneran. Coba dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum Lihat Sakira. matanya lihat. Enggak, tapi memang gitu loh, maksudnya karena kita tumbuhnya kecilnya bareng, terus kita ngelihat gimana kita dulu Iya. berjuangnya kayak Kayak bareng ya apa? lucu, terus sekarang kita Bangga ngelihat banget. teman-teman seangkatan tuh udah mulai kayak si ini di sini ya, si ini Iya, di sini, iya, si ini. iya. Keren nih dulu Dulu, sama gua. iya, makanya. Si ini nih dulu kita mainnya bareng. Terus Iya. sekarang pas kita lihat jadi lebih kayak gue bangga loh. Bukan kita sirik atau apa, Enggak sama lebih sekali. kepada kayak Keren. keren nih orang nih, emang pantas dia ada di sini. Apalagi Nesha pendidikannya juga Masya Allah, ini Masya kenapa Allah jadi banget. begini nih? Nggak, beneran. Ini emang aku juga pengen bahas ini sebenarnya. Ini nggak dibayar ya? Ini kayaknya nggak di-brief ya? Enggak. Ya, gimana? Aku tuh salah satu orang yang menurut aku keren banget. Like one of my friends yang beneran kayak she's intelligent, she's smart. Kayak aku tuh merasa Nesha adalah sosok itu. Masya Allah. Dia itu walaupun kayak misalnya gini, banyak yang dulu zaman-zaman The Voice kan kayak ini mah pantas aja. iya pantas aja orang ini gini gitu kan. Anak yang Dibilangin gitu. Aku dari dulu nggak pernah liat Nesha kayak gitu. Kenapa? Karena aku lihat sendiri semangatnya Nesha kayak apa. Semangatnya Nesha dari awal di The Voice Kids. Terus kamu nih nggak mau nggak mau puas di situ aja. Kamu juga berjuang sendiri dengan kekuatan yang kamu punya. Kamu tahu you're smart, kamu pinter, kamu bisa nyanyi, bisa acting, kamu pendidikannya juga keren banget. Amin. Sekarang apa mau kemana katanya kamu tadi? mau ke London. Mau ke London. Dengan perjuangannya Nesha sendiri, aku ngelihat aku kan selalu memantau teman-teman aku ya gitu loh. Ya pasti ada teman-teman yang fokusnya main atau fokusnya gimana gitu, karena dia sudah merasa aku aman nih, Udah kayak punya duit, udah punya duit, pasti aku dikasih duit sama orang tua aku, atau pasti aku kayak Kerjanya kerjanya pasti datang gini. Tapi kalau Nesha kayak berjuang banget juga di situ, jadi dia nggak mau pokoknya gue nggak peduli keluarga gue kayak gimana, gue as a person gue mau ngejar mimpi gue yang ini. Masya Dan Allah. Nesha tuh menggunakan privilege-nya sebaik mungkin. Dia itu, aku ngerasa kamu sama your dad tuh komunikasinya juga bagus. Kayak misalnya aku mau ini. Kayak emang perannya papinya juga nge-support juga. Jadi kayak, keren sih. Aku tuh pemantau tau nih. Terima kasih ya. Iya. Ya ampun, so sweet. Beneran. Kalian semua harus belajar dari Nesha. Ya Allah. Beneran deh, beneran. Menurut saya, apa yang kamu lakukan ini adalah satu contoh yang baik sekali. Katakanlah kamu melihat Nesha dengan seperti ini, kamu respect, Nesha pun juga respect sama kamu. Sebelum kamu diundang nih, wah ini Shakira teman Nesha, wah. Pokoknya dia juga menaruh Shakira Value dalam Shakira, posisi yang iya. high. Dan menurut saya, hubungan kalian ini diteruskan saja. Karena you never know, satu saat kalian bisa melakukan apapun dalam hidup. Yang paling penting adalah your dream project berikutnya apa.
masuk. Beda ya. Bridging. Aku ngomongnya loncat-loncat, tapi dia ngomongnya tuh kayak udah tidak perlu di Itu namanya usia. Itu namanya usia. Dan jam terbang juga Iya. pastinya. Aku gak ada apa-apanya. Aduh, aku malu. Dream project aku pastinya I'm working on my album yang bakal aku produce sendiri juga. Ada beberapa track yang aku bikin musiknya sendiri. Juga lagu-lagunya ada yang kolaborasi. Sama kayaknya bakal ada film deh di akhir tahun. Oh iya? Iya. Sama ada ngisi soundtrack film juga. Oke. Masya Allah. Is it your dream project? Atau Iya, kamu my dream project. punya satu impian besar? Misalnya, saya mau konser di atas pegunungan Nepal. Oh iya. Itu kan dream project. Oh iya, dream project ya. Sesuatu yang Iya. benar-benar impian gitu. Aku pengen konser tunggal di seluruh kota di Indonesia. Itu satu dulu. 480 kabupaten kota. Iya. Kedua, selain di Indonesia, aku juga ingin mengembangkan musikalitasku di luar negeri. Oke. Karena sejauh ini lagu-lagu yang kurilis kebanyakan bahasa Inggris. Iya. Oh. Lebih gampang nyiptain lagu bahasa Iya, Inggris kan? lebih Mak? gampang bahasa Inggris Oke. juga. Dan aku pingin banget mengenalkan lagu-laguku di luar negeri juga. Dan aku pengen membawa nama Indonesia ke luar negeri, ke mancanegara. That's dream project. Konser di Boston, Wih. konser di New York, Nah. di anywhere, UK, Amin. Europe, semua. Coba kamu kasih tips untuk adik-adik Gen Z untuk bagaimana caranya tidak insecure dan mengejar impian. Halo para Gen Z yang ada di rumah. Sebenarnya kalau ngomongin insecure, semua orang pasti pernah insecure. Aku pun masih sering insecure sampai sekarang. Tapi satu hal yang aku selalu tancam lagi. Satu hal yang selalu aku tanamkan di diri aku adalah jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kamu punya keunikan sendiri. Jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu cari tahu apa yang bisa kamu kembangkan di diri kamu. Karena mungkin orang lain juga sudah seperti itu, tapi kamu hanya melihat hal baiknya saja. Kamu nggak melihat kekurangannya dia, sepertinya dia juga nggak sempurna. Karena tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga, ya intinya stop membanding-bandingkan kamu dengan orang lain. Aduh dia udah kerja, gue belum. Aduh dia udah dapet ini, gue belum, gini. Nggak usah pusing sama itu. Kamu fokus aja sama diri sendiri. Apa yang bisa kamu kembangin, apa yang bisa kamu enhance. Misalnya aku pengen lebih cantik lagi nih tahun depan. Berarti apa yang harus dilakuin nih? Aku harus skincare, aku harus ini. Atau nggak, aku tahun depan aku pengen kuliah di luar negeri. Berarti aku harus persiapin apa? Bahasanya, ini. Pokoknya fokus aja sama diri sendiri. Karena semua orang juga lagi fokus sama diri sendiri. Luar biasa. Shakira's wisdom. Thank you so much ya. Aduh, gue sampai typo begini jadi Gak apa-apa. nggak apa-apa ya. Gak Tapi ada wisdom? Udah Mas Shakira. Oke, luar biasa. Shakira wisdom. Shakira's wisdom. Papi hari aja, ini. Papi ada wisdom. Udah tadi, udah. Tapi aku mau nanya. Oke, boleh. Iya. Gimana caranya agar selalu percaya sama cita-cita sendiri? Sebetulnya yang kamu lakukan is shaping your dreams. You already shaping your own blueprint. Dari muda, kamu sudah membuat blueprint kamu sendiri. Yang mana blueprint itu adalah membuat sebuah jalan yang akan kamu telusuri. Dan dalam hidup ini kan sebetulnya kita membuat jalan. Tapi kalau terlalu banyak opsi, membuat jalan ini, maka kita nggak jalan-jalan. Yang kamu shape is you are making your own blueprint, peta jalan, dan kamu ikuti. Jadi kalau Papi melihat kamu sekarang, kamu nggak akan dapat hambatan. Kamu sudah shape your own dream dan kamu konsisten menuju cita-cita itu. Bahwa dalam prosesnya nanti kamu ups and down, that's fine. Yang penting kamu konsisten. Iya. Oke, terima kasih. Apakah kerja keras itu akan berdampak nantinya? Manjada wajada ya, benar ya? Setiap Yang terjadi, usaha, terjadilah. Setiap usaha Tidak akan mengkhianati akan proses. ada hasil. Nggak mungkin kamu menanam toge, hasilnya buah kelapa, nggak mungkin. Oke. Kamu menanam toge, hasilnya adalah pohon apa? Kacang ya, Kacang hijau. kedelai lah. Kalau kamu tanam padi, yang tumbuh beras.
Jadi apa yang kamu tanam itu yang akan kamu hasilkan. Asik, dapat pencerahan. Dapat pencerahan. Dapat jalan. Insya Allah, amin. Karena kita Amin. semua udah melihat kan perjuangannya Shakira, apa yang Amin. dia tanam itu yang akan dia tuai nantinya. Insya Allah. Masya Allah. Kita selalu berteman, jangan Iya dong. rusak pertemanan ini. Iya dong. Kita jaga silaturahmi sama Papi juga. Amin dong. Thank you so much Shakira Thank you sudah so much. main-main ke Sukses sini. ya. Terima Thank kasih you ya, ya. Papi See you juga. Shakira. Bye-bye Dah. semua.